Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Buat kalian yang punya budget 500 sampai 600 ribuan, udah nggak usah cari yang lain, mending beli HP second Redmi 9A. Untuk variannya ada dua, ada varian RAM 2 dengan internalnya di 32 GB dan ada yang varian RAM 3 dengan internalnya di 32 GB, teman-teman. Kenapa saya saranin ataupun rekomendasiin kalian untuk HP 500 sampai 600 ribu untuk cari Redmi 9A? Karena memang HP-nya yang sekuat itu. Saya bilang begitu kenapa? Karena banyak banget sih tetangga saya ataupun mungkin bahkan beberapa user yang cari Redmi 9A ini yang dibuat HP game, bahkan dibuat main Free Fire. Ya udah yang oke itulah intinya ya teman-teman untuk HP Redmi 9A di sini. Jadi ini adalah jadi salah satu HP yang terrecommended harga 500 sampai 600 ribuan. Gak usah cari-cari HP baru di Shopee ataupun di Tokopedia dan semacamnya. Harga 900 ke bawah ataupun 800, ada yang 700, yang tipe-tipe kalian udah kenal dan harganya murah, udah jangan dibeli. Udah banyak banget kasusnya yang kayak gini nih. Ada yang kena tipu gara-gara ya cari HP yang desainnya bagus, RAM-nya besar, Intelnya besar, harganya cuma 500, 700, barunya katanya, ya akhirnya kena tipu. Jangan, pokoknya intinya jangan lah ya. Dan banyak banget juga HP rekondisi ataupun refurbish ya. Ya pokoknya kalian harus hati-hati. Oke, tanpa basa-basi, harga 500-an sampai 600 ribuan. Kalau ini saya jual dengan harga 550 ribu rupiah aja. Untuk variannya RAM 2 dengan internalnya di 32 GB pakai MediaTek Helio G25. Ampas ya, memang ampas, harganya juga udah murah banget. Layarnya berukuran di 6,53 in HD+, baterai 5000 mAh, kamera di 13 megapiksel. Langsung aja kita cek untuk HP-nya. Ini untuk HP-nya sendiri. Kemudian kelengkapannya di sini ada ya SIM injector, bagian dalamnya udah ada di luar di sini ya teman-teman. Dan selanjutnya ada charger. Kita beresin ini dulu lah. Nah, charger. Untuk chargernya dia original tentunya di 10 watt aja, dan untuk USB-nya di sini dia USB Vivo. Ini USB Vivo zaman lawas ya, kayak Vivo Y53, Y71 dan semacamnya. Yang modelan-modelan kayak gitulah ya. Ya intinya ini original, dan untuk ngecharge masih masuk kategori yang normal untuk dibuat ngecharge ya teman-teman. Oke, kita taruh di sini dan ini dia. Harga 550 ribu rupiah aja Redmi 9A RAM 2 dengan internalnya di 32 GB. Untuk kondisi fisik langsung aja. Pertama-tama yang kita temui di sini adalah jamur. Seperti biasa ya, jamur 1, jamur 2, jamur 3. Oke, bagian sini juga bagian bekas case aja, bagian tengah aman, teman-teman. Bagian samping di sini ada lecet ya. Ini lecet bekas case yang tebel gitu ya, kayak gini ya teman-teman, jamur-jamuran aja dan nggak ada bekas jatuh yang parah banget. Dan intinya untuk tingkat kemulusan di sini saya bilang grade B aja karena HP yang udah cukup lawas rilisnya ya. Di sini dia base-nya di tahun berapa ya? Kita coba lihat di sini ya teman-teman. Ini 2020, 2021 ya di sini. Jadi ini rilisan tahun 2020 ya teman-teman. Oke, untuk desain dan semacamnya HP-nya juga udah oke banget. Kameranya di sini dia di single kamera sebenarnya, cuman untuk desain bagian belakang seperti yang kalian lihat, di sini dia dibuat desainnya kayak yang dual kamera gitu ya. Padahal ini ya ini cuman tulisan 13 megapiksel. Ini LED flash dan satu kamera yang di 13 megapiksel. Ukuran layarnya berukuran di 6,53 inch katanya. Kalau untuk tingkat ketebalan di sini kalau kita lihat-lihat sepertinya di 8 mm aja ya. Untuk bobot kalau kita perkirain ini di sekitar 189an gitu ya untuk bobotnya. Dan ini kerasanya nyaman. Jadi buat kalian yang suka beli HP, yang cari HP maksudnya yang budgetnya minim, ini enak sih buat ke game. Layarnya juga udah besar banget seperti yang kalian lihat dan semacamnya. Oke sih pokoknya ini andalan banget para bocil buat main FF ya teman-teman ya, sebelum beralih ke Infinix di tahun sekarang ya teman-teman. Tapi ini yang oke banget sih. Untuk kendalanya apa bang untuk Redmi 9A sekarang? Kendala Redmi 9A itu cuman ada satu ya teman-teman, yang paling parah itu adalah pada bagian tombol seperti yang kalian lihat tuh. Untuk tombolnya ini dia kliki tapi nggak yang pas langsung nyantol tuh.
Jadi harus kalian agak tekan dikit lah, kalau apalagi kalau nyamping ya gini-gini. Intinya ya pada bagian tombol-tombol aja. Tapi untuk yang tombol yang saya pegang di sini dia udah lumayan. Tuh, udah cukup responsif dan masih aman intinya kalau untuk tombol-tombol di saya ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita cek desain. Desain seperti biasa, tentunya dia pakai Pony water drop teman-teman. Layarnya besar, untuk ukuran harga 500 ini yang ajib banget udah ya. Pakai IPS LCD tentunya, dengan ya refresh rate-nya di 60 Hz lah, tentunya nggak perlu yang cari yang mewah, intinya nggak bakalan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cek update. Sebelum, kita lupa nggak cek ini apa namanya. Wah, ya kayak gitulah ya kendalanya. Salah satunya lagi, kalau kalian buka aplikasi, apalagi ini baru dihidupkan gitu ya, baru yang kita mulai ulang, ya kayak gini lah. Buka aplikasi aja itu butuh beberapa detik, sekitar ya 3 detikan gitulah, baru aplikasinya terbuka. Untuk versinya kita lihat tuh. Versi MIUI 12 dengan versi Androidnya Android 10. Internalnya 32 GB, berkurang di 14 ya, intinya hampir separuh udah berkurang ya teman-teman. Dan untuk keseluruhan spesifikasi seperti ini, RAM 2, pakai CPU-nya octa-core, maksimal di 2.00 GHz, chipsetnya G25 MediaTek tentunya ya teman-teman. Jadi yang seperti ini. Untuk suara kita coba cek. Nah, untuk tingkat kenyaringan itu nyaman ya teman-teman. Entah kenapa kalau saya pribadi sih ya, kalau untuk ukuran speaker Xiaomi ini nggak pernah gagal. Di series entry levelnya ataupun yang ya flagshipnya, intinya nggak pernah gagal untuk bagian speaker ya teman-teman. Saya mengakui itu semuanya. Oke, untuk sentuh-sentuh jangan lupa kita nggak lama-lama, budget sedikit mau dicoba apanya gitu ya. Yang tentu pasti yang kita ketahui bersama, nge-lag pasti ada ya, kayak buka aplikasi lama ya jelas masih RAM 2 dengan internalnya 32 GB. Tapi kalau kita ngelihat budget cuman di angka 550.000, masa nggak worth it ya? Tentunya worth it banget lah. HP-nya udah besar, full layar juga ya. Kalau charger masih pakai micro, belum fast tentunya, jangan ngarepin lebih dari HP harga yang tinggal 500-an ribu kayak gini ya teman-teman. Kalau untuk harga 600-an yang RAM berapa bang? Ya RAM 3 dengan internalnya di 32 GB. Ini HP cakep banget sih. Untuk kamera, kita coba kamera di 13 megapiksel. Tuh buka kameranya aja ini butuh sekitar ya 0,3 sampai 0,4 detik gitu ya teman-teman. Kita coba untuk ngefoto. Wah, di sini kita bersihin dulu lah ya, biar kerasanya itu lebih bening gitu, biar nggak terlalu kaku ya hasil gambarnya. Tuh ada potret juga di sini. Ya tentunya jangan ngarepin ultra wide lah. Kamera cuman single kok, ngarepin ultra wide. Potret ini untuk foto. Ya, seperti inilah untuk hasil kameranya. Kita coba cek ya teman-teman. Untuk buka kayak gini aja super yang kerasa lemot ya. Sesuai dengan harga lah. Tuh. Bening teman-teman. Ya saturasi warnanya itu kayak yang nggak ada kehangatan sama sekali gitu ya dari kameranya, yang putih apa ya, kayak yang pucat gitu ya untuk warnanya, tapi udah cukup untuk mengabadikan momen tentunya ya teman-teman. Kamera ya nggak perlu dibaca lah, 1080 30 fps itu udah yang paling oke sih menurut saya di HP Redmi 9A di sini. Ya, untuk kondisi semuanya aman dan mantap banget untuk HP Redmi 9A di sini ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi cari HP, jangan lupa Redmi 9A Rp550.000 aja. Cara ordernya cek di deskripsi ya, teman-teman. Mungkin sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.